Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini kita dasarkan pada Injil Markus pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Perenungan firman Tuhan ini kita beri tema antara ikan dan manusia. Marilah saudaraku kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kini kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang tiada berkesudahan bagi kami. Saat ini Tuhan kami kembali datang dan membawa kerinduan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu yang kudus. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu hari ini dan mampukan kami untuk boleh terus hidup memuliakan Tuhan dengan melakukan firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa ya Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Saudaraku, setiap firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab pasti terikat dengan waktu dan tempat di mana firman Tuhan itu disampaikan. Karena Tuhan berfirman selalu dalam ruang dan waktu tertentu. Ini juga yang terjadi dalam kisah pemanggilan 4 murid Yesus yang pertama, versi Injil Markus. Mereka yang kesehariannya berprofesi sebagai nelayan. Pekerjaan mereka menjala ikan demi nafkah kehidupan mereka, dan tentunya bagi keluarga mereka. Tetapi Yesus memanggil mereka untuk mengikut Dia dan menjadi penjala manusia. Tentu saja saudaraku, konteks perikop ini membuat panggilan Yesus saat itu tidak terasa asing dan wajar-wajar saja. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah harus seperti yang terjadi dalam kisah ini? Yaitu kita segera berbondong-bondong meninggalkan pekerjaan kita yang selama ini kita geluti hanya untuk mengikuti Yesus? Mungkin dalam beberapa kasus kita temukan ada orang yang menerapkan kisah ini secara hurufiah. Ketika mereka memilih untuk meninggalkan pekerjaan dan usahanya lalu terjun total sebagai pelayan Tuhan. Tetapi kita juga harus tetap realistis tanpa menafikan rencana dan kuasa Tuhan. Karena itu saudaraku, penting bagi kita untuk melihat panggilan Yesus secara baru yang sesuai dengan konteks kita di kekinian. Dalam rangka itu saudaraku, ada 2 hal penting yang dapat kita tarik sebagai inti firman Tuhan dari perikop ini. Yang pertama, Yesus memanggil kita untuk mengalihkan fokus hidup kita dari ikan kepada manusia. Dalam ayat ke-17 Injil Markus pasal 1, Yesus berkata kepada Simon dan Andreas, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ikan tentu berbeda dari manusia. Walaupun memang adalah sama-sama makhluk hidup. Tetapi bukankah saudaraku, hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama? Dengan demikian, Tuhan Yesus sedang memanggil kita untuk mengalihkan sesuatu yang tak manusiawi kepada hal yang berbau kemanusiaan. Karena disitulah kita akan lebih bermakna. Tuhan Yesus, Sang Manusia sempurna itu, sesungguhnya telah memanusiawikan kita. Maka sepantasnya lah kita saling mendukung untuk memanusiakan manusia, yaitu dengan menjadi berkat bagi sesama. Hal kedua dari perikop ini, nampak jelas bahwa Yesus memanggil kita untuk mengalihkan kebergantungan kita dari hal-hal dunia kepada Tuhan Yesus. Jika saudara perhatikan ayat yang ke-20, di situ dikatakan, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Panggilan ini ditujukan kepada Yakobus dan Yohanes, anak dari seorang ayah yang bernama Zebedius. Zebedius
berdasarkan data yang ada di dalam perikop kita saat ini, tentulah bukan dari kalangan biasa-biasa. Sebab dia punya orang-orang upahan dan dia mampu mengupah orang-orang itu. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada Zebedius. Dan tidak tertutup kemungkinan di antaranya adalah anak-anaknya yaitu Yakobus dan Yohanes. Tetapi kini Yesus memanggil mereka. Saudaraku, kita bisa saja tetap bekerja seperti biasa. Tetapi fokus kita bukan lagi semata-mata hanya untuk mengejar nafkah atau demi uang dan uang. Tetapi kita sudah harus jadikan pekerjaan itu sebagai sarana untuk melayani sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin juga kita tetap bekerja seperti biasa, tetapi kita tetap bergantung secara total kepada Tuhan Yesus. Kalau toh selama ini kita hanya bergantung kepada hal-hal duniawi, inilah saatnya kita mendengar panggilan Tuhan untuk hanya bergantung kepada Dia. Sehingga kalau toh nantinya kita kehilangan pekerjaan oleh karena sesuatu dan lain hal, tetapi kita tetap dapat hidup, sebab toh Tuhan Yesus tetap menjadi andalan kehidupan kita dalam segala hal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, konteks kehidupan kita sekarang adalah pandemi Corona-19 yang masih harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Walaupun dampaknya begitu berat bagi kita, tetapi itu tidak harus menjadi halangan bagi kita untuk tetap menerima panggilan Tuhan Yesus dengan ikut menjadi penjala manusia dan terus bergantung total kepada Dia. Percayalah saudaraku, Tuhan Yesus tetap satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai anak-anak kesayangannya. Jangan ragu untuk tetap mengandalkan Dia dalam segala hal. Biarlah saudaraku, melalui kehidupan yang memuliakan Dia, kita boleh menjadikan hidup kita bermakna bagi sesama kita di sekitar kita. Dan tentu ini mendatangkan pujian bagi Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.